Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, Hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor alam. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Selamat hari Minggu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, ketika kita hari Minggu ini boleh diberi kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk datang memuji Dia, untuk datang menyembah Dia, dan datang untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Ku bersyukur Kau memilihku jadi alatmu,
melayanimu. Genap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi alat-Mu untuk melayani-Mu. Genap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi alat-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Jemaat yang terkasih, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah secara online di rumah masing-masing. Salam damai dan kiranya damai daripada Allah memberikan kita keteduhan di hari Sabat ini, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah, menaikkan ucapan syukur kita dan juga
bersukacita di dalam ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri, dan saya rindu kita boleh memberikan tegur sapa terlebih dahulu kepada setiap kita yang di kiri kanan maupun belakang dengan memberikan salam dan juga boleh memberikan tos secara jarak jauh. Baik juga Bapak Ibu yang di rumah juga boleh memberikan pelukan yang hangat kepada anggota keluarga yang ada. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan panggilan beribadah kita yang terdapat di dalam Mazmur yang ke-100 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari bersama-sama kita mengimani dan membuka ibadah kita dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Ibadah kita ini dimulai dari atas pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang telah mengizinkan kita untuk datang ke hadapannya. Mari dengan bersukacita kita bernyanyi dan bersorak, hanya kemuliaan bagi Tuhan. Nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
Saudaraku, pada saat ini, mari dengan kepala tertunduk, kita menghampiri Tuhan. Dengan kepala tertunduk, dengan hati yang hancur, kita datang membawa pengakuan dosa kita. Dia adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil sekaligus mengasihi kita. Mari kita datang menghampiri Tuhan dan mengakui akan setiap dosa pelanggaran yang telah kita perbuat. Dan Dia akan mengampuninya. Dalam waktu yang teduh, alamilah perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihimu dan Tuhan yang mengampunimu. Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Dan Engkau tahu segala perilaku kami. Terkadang kami menjadi lupa diri ya Tuhan. Terkadang kami menjadi lupa akan pengorbanan-Mu sehingga kami berlaku tidak setia. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Bawa kami kembali untuk melihat akan kasih karunia-Mu. Melalui Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus dosa pelanggaran kami, hingga kepada saat ini. Pengampunan-Mu boleh terus kami rasakan. Biarkan Roh Kudus juga terus menggelisahkan kami, agar kami terus dipertobatkan, agar kami terus mau dan memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin menyerupai akan Kristus. Ini kami Tuhan, ampuni kami, dan kami terima anugerah-Mu. Sehingga kami boleh dilayakkan kembali. Sehingga kami boleh menang atas dakwaan-dakwaan iblis yang membuat kami hancur. Dan oleh uluran tangan-Mu, kami boleh kembali memiliki pengharapan. Oleh anugerah pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami dan menerima akan pengharapan anugerah yang berasal daripada Engkau saja. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita semua yang terdapat di dalam Mazmur yang ke-66, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa dan yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya pada kita. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan memperbaharui komitmen kita dengan membaca 10 hukum Allah yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan beribadah, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kiranya 10 hukum Allah ini boleh mengingatkan betapa berdosanya kita di hadapan Allah. Oleh karena itu kita perlu kasih karunia daripada Allah, agar kita bisa menghadap hadirat Tuhan, dan kita bisa mempersiapkan hati kita ke hadapan Tuhan, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk, ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, di hari ini kiranya firman-Mu boleh disampaikan. Dan di hari ini kiranya Roh Kudus di dalam hati kami pun boleh menolong kami untuk boleh meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada satupun bagian yang terlewatkan, tetapi justru di dalam setiap bagian firman Tuhan yang disampaikan ini boleh kami responi dengan baik dan boleh membawa hidup kami semakin bertumbuh dan membawa hidup kami semakin peka akan suara Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami siap, kami rindu, dan jikalau ada di antara kami yang belum siap, mari Tuhan yang boleh ketuk dan Tuhan yang lembutkan,
dan biarkanlah firman Tuhan boleh menyentuh dan kami boleh mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan salam damai ini kepada setiap kita. Dan senang sekali di hari ini gereja dengan protokol yang ketat tentunya boleh terisi dengan cukup penuh ya, saya lihat ya, cukup penuh sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Satgas Gereja. Dan bersyukur sekali hari ini saya boleh menatap langsung wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian. Dan saya pribadi sangat bersuka cita. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah bersuka cita atau tidak, karena yang bisa saya lihat hanya mata-matanya saja. Tapi boleh mungkin sekali lagi boleh saling lihat apakah engkau bersuka cita berjumpa dengan saudara seimanmu. Boleh bertegur sapa sedikit lagi gitu ya, sebelum kita membaca firman Tuhan kita. Firman Tuhan kita terdapat di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, apakah kita mampu memahami akan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita dengan cara yang sangat sederhana? Kalau tadi saya minta Bapak Ibu begitu ya untuk memberikan senyum walaupun hanya kelihatan lengkungan matanya saja, tetapi itu pasti menandakan sesuatu, menandakan sebuah keramahan, kehangatan. Tapi karena saya yang minta. Nah, sekarang ketika saya bacakan Kolose 3 ayat 23, coba sekali lagi berikan senyum yang terbaik walaupun hanya kelihatan matanya ke kanan kirinya, ke pasangannya, berikan yang paling hangat. Untuk Tuhan, saudara, seperti untuk Tuhan, bukan untuk saya, seperti untuk Tuhan. Kolose 3, 23, ini merupakan ayat favorit saya juga sebenarnya. Di dalam tesis saya, maka ayat ini juga terdapat gitu ya. Biasa tesis kan ala-ala bagian halaman awal itu ada seperti moto hidup gitu ya. Prinsip hidupnya seperti apa, ayat emasnya seperti apa. Dan di tesis saya salah satu ayat yang terpampang adalah Kolose 3, 23. Hal ini semata-mata untuk mengingatkan saya bahwa apapun yang saya kerjakan, harus saya kerjakan untuk Tuhan. Mengapa? Karena saya menyadari betul kecenderungan diri saya, manusia berdosa ini begitu ya, suka ngeluh, suka malas kalau misalnya ngerjain sesuatu tapi nggak ada hasil. Suka malas ngerjain sesuatu untuk orang yang nggak tahu terima kasih. Suka malas ngerjain sesuatu untuk kelompok yang maunya enak sendiri. Nah, sehingga saya terus mengingatkan diri saya, Heri, Kolose 3, 23. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk bosmu, bukan untuk traktormu, bahkan bukan untuk istrimu atau untuk suamimu, tetapi seperti untuk Tuhan. Namun wajar sekali saudara ketika kita sebagai manusia, berdosa lagi ya, penuh dengan kerapuhan, itu ketika melakukan sesuatu, harus memiliki bensinnya dulu. Motivasinya dulu. Apa nih? Motivasinya apakah uang? Apakah pujian? Apakah rasa dicintai oleh pasangan kita misalnya ya? Kita mau masak mie gitu ya, karena kita tahu pasangan kita itu suka mie gitu. Kita masakkan dia mie, padahal sudah tengah malam. Kita sudah capek. Tapi demi cinta dari pasangan kita, kita masakkan dia mie. Jadi kecenderungan kita manusia berdosa ini selalu saja ada motivasinya. Kalau kita beranjak kepada diagram Abraham Maslow, teori kebutuhan, Bapak Ibu mungkin juga cukup familiar begitu ya. Jadi kebutuhan yang kita miliki ada kebutuhan yang fisikal. Ketika kita bekerja, ketika kita ngomongin pelayanan dan pekerjaan hari ini begitu Bapak Ibu, maka kita akan beranjak apakah kebutuhan fisikal saya sudah dipenuhi. Jangan-jangan saya bekerja sebatas hanya untuk ya memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari, boro-boro begitu ya, untuk bisa mengasihi orang ataupun yang lain ataupun kerja cuma-cuma. Buat makan aja saya masih susah, jadi wajar saja kalau saya bekerja demi uang. Atau anak-anak muda zaman sekarang demi cuan gitu ya, demi cuan.
Sekarang istilah yang paling ngetren tuh koko cuan atau cece cuan. Semuanya serba harus cuan. Apakah salah saudara? Tidak. Karena memang kebutuhan ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Baru kita beranjak ke kebutuhan yang selanjutnya. Kebutuhan rasa disayangi, rasa aman. Generasi milenial sekarang kebutuhan yang paling menonjol itu apa? Kebutuhan akan rasa aman. Aman secara finansial. Mereka belajar untuk berinvestasi. Jadi mereka mengamankan semua aset mereka supaya masa tua mereka bisa menikmatinya. Jadi kesadaran ini muncul di dalam generasi milenial ataupun generasi yang sebelumnya, baby boomer ataupun yang lain, tentu dengan masing-masing dengan gap generasi yang ada. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita bahwa setiap kebutuhan itu nyata, Bapak Ibu. Dan wajar sekali di dalam kemanusiaan kita. Nah, kalau kita ngomongin tentang pekerjaan dan pelayanan, kita harus lihat dulu nih worldview atau sudut pandang daripada pekerjaan dan pelayanan. Sudut pandang yang pertama itu dua hal yang terpisah. Beda dong, kalau yang namanya pekerjaan ya kerjaan aja, yang namanya pelayanan ya pelayanan aja. Kalau saya melayani ya minggu aja, kalau saya kerja Senin sampai Sabtu. Hari Minggu jangan sentuh saya dengan pekerjaan. Atau biasanya hal ini sangat familiar buat mereka yang punya 2 handphone. Satu handphone buat klien atau kerjaan, satu handphone buat kehidupan pribadi. Jadi disintegrate antara kehidupan pelayanan dan kehidupan pekerjaan. Ini sudut pandang pertama. Sudut pandang yang kedua, itu terintegrasi. Terintegrasi, terhubung satu dengan yang lain. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan dan pelayanan itu dapat terhubung dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan sudut pandang yang pertama, yang disintegrate tadi. Yang kalau kerjaan ya kerjaan, pelayanan yang pelayanan. Tapi kita mencoba untuk melihat bagaimana kita mengintegrasikan kehidupan pekerjaan yang seringkali buat kita itu sekuler. Kan istilah itu selalu muncul di gereja gitu ya. Kerjaan kamu apa? Apalagi kami orang teologi ya. Kalau di asrama, waktu saya kuliah di kampus gitu ya. Oh S1-nya apa? S1-nya teologi. Oh iya, lanjut S2 teologi lagi. Oh S1-nya apa? Oh saya di informatika. Oh saya di pertanian. Oh sekuler ya. Sehingga menjadi terpisah. Nah yang kita seringkali familiar dengan istilah sekuler ini. Tetapi saudara, ketika kita memahami Kolose 3:23, kita akan melihat bahwa baik pekerjaan, baik pelayanan, baik keseluruhan hidup kita, itu semuanya terintegrasi satu dengan yang lain. Saudara, ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam ruang hati kita, maka kita seharusnya memberikan kuasa penuh atas Yesus bagi keseluruhan hati kita. Kita nggak bisa ketika Yesus kita undang masuk, Yesus mau masuk ke salah satu aspek kehidupan kita. Misalnya dalam aspek pekerjaan yang sedang kita omongin ini. Oh jangan Tuhan, jangan Tuhan. Saya merasa nggak layak kalau Tuhan Yesus masuk ke dalam pekerjaan saya. Kenapa? Ya bisa tanya kepada diri sendiri. Apakah merasa pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang dihendaki Tuhan? Karena pekerjaan itu ada beberapa jenis ya Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan yang tidak dihendaki Tuhan. Seperti apa? Ya, pekerjaan yang merampok, menipu, begitu ya. Atau hal-hal yang berbau kejahatan. Ada pekerjaan yang diizinkan Tuhan. Ini yang tengah-tengah. Pekerjaan yang seperti apa? Ya pekerjaan yang normal. Pekerjaan yang mungkin pekerjaan sebagai karyawan atau pemilik usaha ataupun hal-hal yang lain. Balik ke tadi motivasinya bisa macam-macam begitu ya pekerjaannya. Tapi ada pekerjaan yang dihendaki Tuhan. Pekerjaan seperti apa nih Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan yang memanusiakan manusia dan memuliakan Allah. Ini pekerjaan yang dihendaki Tuhan. Pekerjaan yang memanusiakan manusia dan memuliakan nama Allah. Lalu contoh kalau pekerjaan yang di tengah ini yang diizinkan Tuhan, bagaimana? Bisa nggak mempermuliakan nama Tuhan? Bisa nggak memuliakan nama Tuhan? Sangat bisa. Kalau kita memiliki attitude, sikap yang tepat. Apapun pekerjaan kita, apapun yang sedang saat ini kita usahakan, itu dapat kita bawa untuk memanusiakan manusia dan mempermuliakan nama Allah. Oleh karena apa saudara? Oleh karena pekerjaan itu harus
memuliakan Allah. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kau kerjakan, seperti untuk Tuhan. Jadi, termasuk yang pekerjaan yang tidak dihendaki Tuhan ini, kita harus ingat, kalau ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi mari kita mencoba mengevaluasi diri. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan pekerjaan yang tidak dihendaki Tuhan, menipu, dan melakukan semua hal-hal yang berbau kejahatan, mari ngomong sama Tuhan, Tuhan, saat ini aku mau tidak mau nih Tuhan, terpaksa Tuhan, tolong aku bergeser ke Tuhan dari pekerjaan yang kau izinkan. Minimal Tuhan yang kau izinkan. Puji Tuhan kalau next time, waktu selanjutnya, Tuhan mau pakai lagi. Pakai dia sebagai alat untuk bisa mengasihi sesama, memanusiakan manusia, dan kemudian mempermuliakan nama Allah. So, Bapak Ibu, jenis pekerjaan kita penting nggak? Penting. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita mengerjakan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Worldview seperti inilah yang harus kita bersama-sama coba pahami terlebih dahulu. Supaya kita tidak disintegrate. Kita tidak memisah-misahkan. Seperti tadi ya, Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Tapi ketika Tuhan Yesus mau masuk ke salah satu aspek ruang di dalam hati kita, entah itu pekerjaan, entah itu relasi, entah itu rahasia kelam kita di masa lalu, kita bilang stop Tuhan, jangan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Mohon maaf saya bilang gak bisa. Tetapi Tuhan akan sabar. Tuhan akan sabar menunggu di depan pintu itu sampai kita siap untuk membukakan pintu itu bagi Tuhan masuk. Dan mungkin hari ini Tuhan juga sedang menunggu di depan pintu ruang hatimu yang berlabelkan pekerjaan. Tuhan sedang menunggu untuk masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit data, saudara. Data ini diambil dari Barna tahun 2021, tetapi penelitian ini tahun 2018, mengatakan seperti ini. Milenial itu cenderung sadar akan bakat mereka. Jadi ini milenial yang Kristen begitu ya. 42%, lumayan ya, sangat besar. Serta berharap untuk bisa memahami talenta mereka supaya lebih maksimal. Itu hampir sepertiga lebih. Dan mereka juga termotivasi untuk bermurah hati. Nah ini, bermurah hati. Bermaksud untuk memanusiakan manusia dengan keterampilan unik mereka. Lebih dari 2/3 melaporkan bahwa mereka berharap menggunakannya untuk melayani orang lain. Wah, ini penelitian yang sangat-sangat optimis ya Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah generasi yang sedang menggebu-gebu untuk memanusiakan manusia yang lain dengan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada mereka. Baik itu talenta, baik itu juga hal-hal yang lainnya. Mereka menggebu-gebu untuk memanusiakan manusia, memakai talenta yang mereka miliki. Dan penelitian ini mencatatkan ini 10 poin lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Artinya ada sebuah kesadaran diri yang muncul dalam generasi milenial ini untuk bisa terlibat di dalam kehidupan orang lain. Tidak lagi antisosial gitu ya. Untuk yang penting saya kaya sendiri. Yang penting saya terampil sendiri. Tetapi generasi ini mulai menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka berupa talenta ataupun modal ataupun hal-hal yang lain, itu mereka mau pakai untuk orang lain supaya orang lain juga dapat mengalami perkembangan. Ini penelitian di Amerika sana Bapak Ibu. Bagaimana dengan di Indonesia? Kurang sekali penelitiannya, tapi berharap baik Indonesia, baik kota Banjarmasin, ataupun Bapak Ibu yang sekarang sedang duduk di gereja maupun di rumah secara online, itu juga memiliki hati yang sama. Walaupun engkau bukan lagi milenial, mungkin engkau angkatan-angkatan yang lebih bijaksana begitu ya, usia lanjut begitu. Tapi engkau punya hati. Tuhan sudah berikan engkau begitu banyak anugerah. Tuhan sudah berikan engkau begitu banyak uang, harta. Tuhan sudah berikan engkau begitu banyak daya, sumber. Apakah engkau ingin pakai untuk bisa memanusiakan manusia dan kemudian mempermuliakan nama Allah? Ini penelitian yang bagian bawah Bapak Ibu Saudara, 75%
buat anak-anak milenial, mereka itu menganggap masih ada pekerjaan yang baik yang sedang menunggu mereka dari pekerjaan yang sekarang. Nah, ini jadi ironi Bapak Ibu Saudara. Ironinya begini, satu sisi mereka sudah puas dengan pekerjaan yang mereka saat ini sedang kerjakan. Karena mereka percaya mereka bisa pakai apa yang mereka miliki dari Tuhan yang Tuhan sudah kasih untuk bisa memanusiakan manusia. Tapi 75% dari mereka merasa masih ada opportunity yang lain, kesempatan yang lain. Ya, ini bisa jadi ironi, tapi bisa jadi pesan yang sangat optimis juga. Artinya apa? Artinya 75% di antara mereka ini masih menunggu sebuah momentum dan tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk mereka semakin maksimal di dalam menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk memanusiakan manusia, memuliakan Allah. Saya akan terus pakai kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Memanusiakan manusia, memuliakan Allah. Karena inilah inti dari pekerjaan anak-anak Tuhan. Entah apapun profesimu. Baik engkau itu dokter, baik engkau itu tentara, engkau polisi, engkau pengusaha, engkau pemilik toko, engkau karyawan. Bahkan engkau yang ibu rumah tangga. Bukankah Indonesia mengakui ibu rumah tangga itu sebagai pekerjaan? Atau bahkan engkau yang saat ini masih sekolah. Apa pekerjaanmu? Pelajar. Lalu bagaimana kita melihat worldview yang Tuhan sudah berikan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Sebuah konsep pemikiran orang Jepang, yakni Ikigai. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini ya. Konsep orang Jepang tentang artinya alasan untuk hidup. Alasan untuk hidup. Bapak Ibu kalau lihat di daerah kuning, maka kita akan melihat bahwa alasan seseorang untuk hidup itu adalah mengerjakan apa yang dia sukai. Lalu di bagian pink, mengerjakan apa yang dunia butuhkan. Dunia butuhkan. Kalau tadi yang dia sukai, yang pink itu apa yang dunia butuhkan atau orang lain butuhkan. Kemudian yang biru itu mengerjakan apa yang bisa dia lakukan supaya dapat bayaran demi cuan, ya, demi cuan. Dan yang bagian hijau itu adalah apa yang dia kuasai atau yang bisa dia kerjakan. Jadi dari 4 variabel ini, maka Ikigai itu menemukan bahwa ketika kita melakukan apa yang kita sukai dan kita mengisi apa yang dunia butuhkan, itu dipanggil sebagai misi. Dan hari ini gereja kita sedang melakukan misi. Tim misi sedang berangkat ke Pondok Cabe. Tujuannya apa? Tujuannya mereka punya hati, mereka suka. Dan kemudian mereka juga mengisi kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di Pondok Cabe. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mendengar akan Tuhan Yesus. Jadi ini misi ada di sana. Kemudian kalau apa yang dunia butuhkan, orang lain butuhkan, ketemu dengan apa yang dia kerjakan, dapat bayaran, yaitu disebut sebagai vacation, pekerjaan. Dan kemudian apa yang dapat bayaran ditambah apa yang dia sukai, ini yang paling dikejar ya. Katanya hobi yang menghasilkan uang. Ini disebut sebagai profesi. Jadi dia sungguh-sungguh suka sehingga dia menekuninya dan dapat bayaran. Ini hobi yang dapat bayaran. Wah, pekerjaan yang kayak gini tuh yang sedang dikejar-kejar oleh anak muda. Profesi. Dan apa yang dikuasai ketemu dengan apa yang disukai itu namanya hasrat. Semua ini salah, ada yang benar, ada yang salah nggak Bapak Ibu? Enggak ada. Semuanya benar sesuai dengan kepribadian karakter diri masing-masing. Bagaimana pribadi itu terbentuk. Yang salah adalah ketika dia terjebak. Nah, ini beda. Konsep ini, kamu berada di mana itu nggak salah. Tapi menjadi salah ketika kamu terjebak. Kamu pengen lakukan apa yang kamu suka, kamu pengen dibayar, tapi ternyata kamu ketemunya apa yang dunia butuhkan, tapi kamu nggak suka. Meskipun dapat bayaran. Akhirnya apa? Akhirnya survive aja. Demi bayar cicilan bulanan, survive aja di sana. Itu menjadi bahaya karena kita terjebak. Tetapi kalau kita melihat konsep ini, kita akan menemukan, ya saya suka di sana. Saya memang kerja buat dibayar.
Dan pekerjaan saya bisa menjawab kebutuhan orang lain. Atau apa yang dunia butuhkan. Sehingga saya dengan bangga saya sebut ini vacation, pekerjaan. Nggak salah Bapak Ibu. Yang salah adalah ketika kita menjadi terjebak. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian-bagian kecil itu, antara apa yang kamu sukai, apa yang dunia butuhkan, dan juga apa yang kamu dapat bayarkan itu, maka kita akan menemukan. Dia gembira dan puas, tapi merasa tidak pasti. Merasa nggak pasti. Kenapa? Karena dia masih nggak suka. Bisa suatu waktu mungkin dia akan berpindah. Ngikutin apa yang dia suka. Kemudian ketika pekerjaan ketemu dengan profesi begitu ya. Apa yang dunia butuhkan, dia dapat bayaran dan apa yang dia kuasai. Dia merasa nyaman. Tapi kosong. Kosong. Dia kuasai tapi dia nggak suka. Dia merasa kosong. Kita lanjut lagi bagian selanjutnya. Ketika hasrat ketemu dengan profesi. Gitu ya, apa yang dia sukai, dia kuasai, dan juga dia dapat bayarkan. Dia puas, tapi merasa tidak berkontribusi pada dunia. Dan selanjutnya, apa yang dia sukai, ketemu dengan apa yang dunia butuhkan, ketemu dengan apa yang dia kuasai. Dia senang, tapi nggak dapat bayarkan Bapak Ibu. Nggak dapat cuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa semua ini nggak salah. Karena masing-masing orang punya kepribadian. Masing-masing orang jiwanya itu merespon dengan cara yang berbeda. Ada yang kita survive, harus butuh pekerjaan yang dapat uang. Harus dapat bayaran yang cukup. Mungkin papa mamanya sakit, adiknya masih sekolah semua. Dia butuh pekerjaan yang menghasilkan uang. Kalau dia nggak suka, dia masih harus bekerja. Dia harus ingat papa mamanya yang sakit, adik-adiknya yang butuh uang sekolah. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka dan kita berkatakan apa yang kamu kerjakan salah. Kamu nggak akan bahagia. Tunggu Bapak Ibu. Yang tidak bahagia itu siapa? Jangan-jangan kita yang sedang memberikan nasihat. Mungkin dia bahagia. Dia bisa mencukupkan akan biaya pengobatan papa mamanya. Bisa menyekolahkan adik-adiknya. Itulah cara dia berbahagia. Jadi tidak ada yang salah di antara semua konsep ini. Yang salah ketika kita terjebak. Dan konsep ini tidak salah, benar, tapi akan lebih benar lagi kalau kita mengerjakan semuanya adalah untuk Tuhan. Kamu suka, kamu kuasai, dunia butuh keterampilan kamu. Dan terlebih, Tuhan, kamu bekerja untuk Tuhan. Hatimu untuk Tuhan. Seberat apapun pekerjaanmu. Serewel apapun bosmu. Saya tanda kutip ya. Segoblok apapun pekerjamu. Engkau sebagai pemilik usaha. Engkau tahu. Engkau sedang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah pemilik atas pekerjaanmu, usahamu, dan seluruh aspek kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat ini masih berdiri di depan pintu ruang hatimu yang berlabelkan pekerjaan. Apakah engkau mau mengizinkan dia masuk dan mengizinkan dia untuk berkuasa atas kehidupanmu? Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita memiliki usaha, kita itu tidak lagi merespon dengan cara manusia lama kita. Kejiwaannya kita. Tapi kita mencoba untuk meresponi dengan caranya Allah. Karena kita sudah mulai mengizinkan Tuhan untuk masuk. God, please, masuk. Ini ruangan pekerjaanku. Jika engkau dapati ada hal yang jelek, ada hal yang buruk, ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu Tuhan. Bantu aku untuk mengeluarkannya. Apakah Bapak Ibu Saudara berani? Buat engkau yang berada di dalam pekerjaan yang Tuhan tidak hendaki. Ini adalah kesempatan yang baik Bapak Ibu Saudara untuk engkau minta kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku mau beranjak.
Bapak Ibu Saudara, Cece saya itu bekerja di sebuah perusahaan importir pasir di salah satu PT di Jakarta. Dan dia pernah menyampaikan pergumulannya karena dia harus merubah begitu ya, angka-angka tertentu supaya pajaknya itu diminimalkan. Dia bergumul dengan sangat keras. Dan saya berkata kepada Cece saya pun gak punya jawaban. Engkau yang bergumul bersama dengan Tuhan. Apakah engkau ingin mengerjakan pekerjaan itu dengan benar, dengan rapi, tetapi dapat omelan dari atasan? Atau kemungkinan terbesar engkau dipecat karena engkau tidak kooperatif dengan perusahaan yang meminimalkan, tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara ya, meminimalkan pajaknya. Engkau yang bergumul. Dan dia terus bergumul. Di dalam pekerjaan yang tidak mudah. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga mengalami hal yang sama. Engkau perlu tanya kepada Tuhan. Tentu pertimbangannya banyak sekali Bapak Ibu Saudara, saya paham betul. Kalau engkau lepas pekerjaan, engkau tidak mampu bayar cicilan. Kalau engkau lepas pekerjaan di saat pandemi seperti ini, siapa yang ingin berikan pekerjaan baru kepadamu? Oleh karena itu kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa meresponi, mencoba untuk mengambil bagian terhadap karya Allah di dalam hidup kita. Yang ingin pakai kita di dalam pekerjaan kita untuk mempermuliakan nama Allah. Ketika kita berkata ini pekerjaan, maka kita harus paham betul bahwa ini ada juga pelayanan. Efesus 6, ayat yang kelima, sampai ayat yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus adalah sebuah perombakan total dari seorang yang berespon dengan cara manusia lama dibawa untuk merespon dengan cara manusia baru. Yakni memahami betul bahwa apa yang dia kerjakan semuanya Bapak Ibu adalah untuk Tuhan. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, please ingat bahwa itu pun engkau lakukan untuk Tuhan. Apakah engkau mau melakukan sesuatu yang buruk untuk Tuhan? Tanyakan kepada hatimu. Apapun saudaraku, mau yang baik dan termasuk juga yang buruk, itu juga engkau lakukan untuk Tuhan. Apakah engkau mau melakukan hal yang buruk untuk Tuhan? Tolong tanya kepada hatimu. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu sekarang. Di dalam ruangan yang bertuliskan pekerjaan. Saudara, ingatlah bahwa semua yang kita kerjakan, baik yang kita sukai, yang kita kuasai, yang kita lakukan untuk dibayar, ataupun yang kita lakukan untuk orang lain dan dunia, adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Martin Luther mengatakan panggilan kita datang kepada kita melalui posisi kita. Jadi Bapak Ibu, apapun posisimu sekarang, entah engkau GM, General Manager gitu ya, sebuah branch cabang, atau engkau sebagai supir, apakah engkau sebagai pemilik toko, warung usaha, pemilik distributor, dan ibu rumah tangga, dan pelajar,
Tuhan sedang ingin pakai engkau di posisi di mana engkau saat ini sedang berada. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memanusiakan manusia dan memuliakan Allah. Engkau tidak lagi boleh berpikir bahwa ini pekerjaan, itu pelayanan. Jangan disamakan. Sehingga ketika kita pelayanan di dalam gereja, kita begitu kelihatan kudus, kita kelihatan begitu malaikat. Ada holownya, ada sayapnya keluar begitu ya. Tetapi ketika kita berada di dalam pekerjaan kita, tanduk kita itu memberontak mau keluar. Mungkin dengan pekerja kita nggak sabar, sehingga kita begitu emosi keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Saudara, ingat kata-kata itu pun untuk Tuhan. Apakah engkau mau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk Tuhan? Atau engkau mungkin berlaku seperti Robin Hood. Di gereja engkau berikan begitu banyak persembahan. Engkau katakan ini untuk misi, ini pekerjaan Allah. Tetapi ternyata di dalam pekerjaanmu, engkau mengubah angka-angka. Engkau melakukan begitu banyak korupsi. Seolah-olah engkau ingin menjadi Robin Hood. Ingat saudaraku, apapun yang engkau kerjakan adalah untuk Tuhan. Contoh kau bisa ngomong seperti itu, emang pernah kejadian? Bapak Ibu Saudara, Martin Luther juga mengatakan kita akan menemukan apa yang Allah ingin untuk kita lakukan dengan waktu dan talenta kita dari tugas-tugas yang terkait dengan posisi kita di dalam kehidupan dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, di saat ini apapun pekerjaanmu, di situ Tuhan ingin berkarya di dalam hidupmu, ingin pakai engkau, ingin engkau mempermuliakan nama Allah, ingin engkau mengasihi sesama dengan memanusiakan manusia. Allah memanggil kita melayani sesama, kita melayani sesama di dalam pekerjaan kita. Lee Hardy di dalam sebuah buku, dia mengatakan Allah memanggil kita untuk melayani sesama. Kita melayani sesama di dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah sebuah panggilan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau tidak hanya perlu di atas mimbar untuk melayani Tuhan. Pelayanan Tuhan tidak dibatasi oleh sebuah mimbar. Pelayanan Tuhan tidak dibatasi oleh pintu-pintu gereja yang engkau saat ini berada. Pintu Tuhan tidak dibatasi hanya pada lembaran-lembaran firman Tuhan Alkitab yang ada di tanganmu. Engkaulah surat terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Paulus katakan demikian. Karena melalui engkaulah, melalui pekerjaanmu lah, Tuhan sedang ingin berbicara kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau. Supaya kita berkarya melalui posisi kita, apapun yang saat ini Tuhan percayakan. Engkau pemilik usaha, engkau karyawan, apapun itu, engkau ibu rumah tangga, engkau asisten rumah tangga pun, engkau dapat dipakai Tuhan. Kita tahu cerita tentang Naaman yang sakit kusta dan mendapatkan cerita dari pembantunya, budaknya, seorang Israel. Yang mengatakan di Israel sana ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan engkau. Dia ceritakan kepada istri daripada majikannya. Istri Naaman menceritakan kepada Naaman. Naaman menceritakan kepada Raja Israel, sampai Raja Israel itu merasa, akukah Allah sehingga engkau meminta aku untuk menyembuhkan? Dia mengoyakkan pakaiannya. Dan kemudian Nabi datang, katakan, biarkan dia datang kepadaku. Allah akan menyembuhkannya. Dan Naaman disembuhkan. Dari siapa Bapak Ibu? Dari informasi seorang budak perempuan. Dan Tuhan sedang ingin memakai engkau. Ketika kita memahami betul Kolose 3:23 ini, maka apa yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada sesuatu yang sangat indah yang bisa kita lihat. Bahwa hidup kita ini keseluruhannya ya tentang Kristus. Ya tentang Allah. Ya tentang karya Allah itu sedang bekerja kepada dunia melalui diri kita. Bapak Ibu, apapun pekerjaanmu, Allah sedang memanggilmu untuk melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu, saya punya sebuah video
Namun tampaknya tidak akan bisa kita putarkan. Oleh karena saya mengingat beberapa kejadian bulan yang lalu, ketika video itu ditampilkan, terkena klaim begitu ya dari YouTube, sehingga live itu menjadi mati. Tetapi video ini akan saya coba kirimkan melewati GKKA Center. Video ini menggambarkan tentang bagaimana Kristus itu hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita. Seorang tukang bersih-bersih yang mengangkut sampah, Yesus ada di sana menemani. Seorang pekerja, Yesus hadir menemani di sana. Dan bahkan seorang ibu yang sedang ingin melahirkan, Yesus pun hadir di sana. Dan kepada seorang anak yang kesulitan untuk belajar, Yesus pun hadir di sana. Saudara, apakah engkau dapat melihat bahwa Yesus hadir di seluruh aspek kehidupanmu dan juga pekerjaanmu? Mari kita bersama-sama melakukan proyek ketaatan kita minggu ini. Mari kita mulai pekerjaan kita dengan berdoa. Engkau yang bekerja di kantor, atau engkau punya toko, engkau yang punya usaha, begitu engkau sampai, begitu engkau buka pintu tokomu, ketika engkau siap-siap, ambillah waktu, berdoalah di mejamu, dan serahkanlah usahamu, pekerjaanmu kepada Tuhan. Karena dialah pemiliknya. Dan dia yang akan menjaga. Dia yang akan menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Karena dialah pemiliknya. Bahkan kepada para pelajar dan juga ibu rumah tangga. Ketika engkau memulai harimu, berdoa di meja dapurmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini pekerjaanku hari ini. Aku serahkan kepadamu. Supaya ini boleh menyenangkan hati pasanganku. Supaya ini boleh membawa sukacita bagi anak-anakku ketika mereka sarapan. Menjadi kekuatan buat mereka sepanjang hari untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan kemudian untuk para pemilik usaha pekerjaan. Cobalah adakan sebuah persekutuan bagi pekerja. Mulailah sebulan sekali. 2 bulan sekali jikalau masih belum bisa. Atau lakukan di event-event tertentu, di Paskah ataupun Natal. Lakukanlah. Dan saksikanlah Allah kepada salah satu rekan kerja kita. Dalam 1 minggu ini, 1 orang saja. Bapak Ibu, Tuhan berdiri di depan pintu hatimu yang bertuliskan pekerjaan. Apakah engkau mengizinkannya masuk? Apakah engkau ingin mempersilahkannya untuk berkarya di dalam hidupmu? Engkau yang berkenan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang punya kerinduan. Kami yang berdiri ini Tuhan, menyadari akan kerapuhan kami. Menyadari akan kecenderungan manusia berdosa kami. Kami bisa punya motivasi yang buruk. Kami bisa punya motivasi yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus menggelisahkan kami sehingga kami boleh membukakan pintu hati kami selebar-lebarnya. Dan tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan dapat berkuasa atas kehidupan pelayanan dan pekerjaan kami. Supaya Tuhan dapat berkarya di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi surat pujian Allah yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang dan menjadi kesaksian yang manis dan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini doa kami Tuhan, berkaryalah di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita mengaku dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan dapat diberikan melalui transfer, melalui bank BCA maupun Danamon, atau melalui scan barcode QR dengan menggunakan aplikasi online, di mana ada dibagikan melalui warta gereja yang telah di-share melalui WhatsApp atau yang ada di layar online Anda. Sebelum kita memberikan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang semua kita untuk boleh bangkit berdiri, baik yang di ruang gereja maupun yang di rumah. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan juga bersafaat bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih buat pemeliharaanmu yang boleh kami rasakan sampai kepada hari ini. Kami sungguh bersyukur dengan apa yang terus Engkau boleh berkati di dalam kehidupan kami. Melalui usaha pekerjaan kami, meskipun di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, kami percaya Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus juga boleh menjadi bagian daripada gereja ini dan juga pelayanan ini dengan persembahan yang bisa kami berikan. Kiranya Tuhan boleh menolong akan diaken yang boleh mengelola akan keuangan ini. Biarkanlah di dalam semua pengelolaan akan keuangan ini adalah pengelolaan yang bertanggung jawab. Sehingga di dalam semua pelayanan yang dikerjakan di gereja ini boleh berjalan dengan maksimal. Biarkan nama-Mu terus boleh dipermuliakan melalui gereja GKKA Banjarmasin ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk tim misi yang sedang melayani di dalam perjalanan mereka ke Pondok Cabe. Perjalanan yang begitu jauh, kiranya Tuhan yang boleh menolong supaya mereka boleh sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan juga hari ini boleh melayani jemaat yang ada di sana melalui firman Tuhan, melalui ibadah. Mereka juga boleh dimenangkan dan biarkanlah melalui kehadiran tim misi itu juga boleh menjadi penyemangat bagi hamba Tuhan ataupun juga para pengurus gereja yang ada di sana dan juga para pelayan-pelayan yang ada di sana menjadi semangat, menjadi motivasi, menjadi pendorong, menolong mereka untuk melihat kehadiran Allah bagi kehidupan masyarakat yang ada di Pondok Cabe. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya pelayanan misi ini juga boleh Tuhan jagai dari segala kuasa-kuasa jahat yang tidak mau atau juga tidak menghendaki keberadaan daripada tim misi yang mengabarkan tentang Kristus ini. Biarkan Tuhan yang menjagai tim misi
menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kota kami Banjarmasin. Kami berdoa untuk kondisi COVID yang saat ini sedang terjadi di dalam angka yang sudah menurun. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh menolong kota kami. Dan kami terus berdoa untuk tenaga kesehatan maupun administratif di rumah sakit, biarkan juga mereka boleh dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, stamina yang baik, dan di dalam proses akan penyaluran vaksinasi pun boleh terus masih berjalan, sehingga seluruh masyarakatnya ada di Banjarmasin boleh mendapatkan vaksin, dan herd immunity boleh terbentuk, dan angka COVID ini boleh terus ditekan, dan tidak ada lagi gelombang akan susulan daripada varian virus COVID yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, untuk Bapak Mensung, Ibu Tinuk, Pendeta Emeritus Paulinalo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak De Punlung, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan juga kami berdoa ya Tuhan, buat mereka kiranya Tuhan boleh menjamah setiap bagian tubuh yang sakit dan memberikan kesembuhan, dan juga kiranya penghiburan Tuhan pun turun di atas hidup mereka sehingga mereka boleh tetap bersyukur di tengah-tengah kondisi tubuh mereka yang lemah. Kami percaya Tuhan akan menjaga mereka untuk kami. Dan juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun di dalam tanggal 18 hingga 24 Oktober ini. Kami berdoa untuk Bapak Johan Fu, Ibu Peggy, Saudari Grace, Bapak Tommy, Bapak Agus, Bapak Tegar Sukma, Bapak Andrew, Ibu Nyan Pohmiai, Ibu Sri Purwati. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang berulang tahun pernikahan. Untuk Bapak Hans dan juga Ibu Helen, untuk Bapak Budianto dan juga Ibu Beatrix. Kiranya di dalam perayaan ada pemaknaan yang juga mereka rasakan di dalam anugerah Tuhan, baik kepada mereka yang berulang tahun ataupun juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Biarkanlah Tuhan yang memberikan hadiah yang terbaik, dan biarlah penyertaan Tuhan boleh selalu jadi hadiah yang terbaik bagi mereka menjalani hari-hari mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam setiap pergumulannya. Mari Tuhan juga yang menjawab, dan Tuhan yang selalu menghadirkan ucapan syukur di dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Kami percaya Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan setiap jemaat yang ada. Dan kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, baik engkau yang ada di gedung gereja maupun engkau yang ada di rumah. Setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, biarlah mulut kita memuliakan Tuhan dengan memujikan segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah.
mari kita mengakhiri akan ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Mari kita akan menyimak warta yang akan dibawakan oleh Cuanto Wahyudi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online, juga saudara-saudara kita yang ada di Jakarta ya. Mereka masih bergabung dengan kita sampai nanti mereka bisa juga mengadakan ibadah sebagaimana kita hari ini. Saudara, saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru beribadah di GKKA Banjarmasin ya. Bulan Oktober ini ada beberapa jemaat yang baru dan hari ini juga ada jemaat yang baru pertama kali hadir ya. Saya mengundang bangkit berdiri. Yang baru hadir Bapak Suyono dan juga istri, silahkan boleh bangkit berdiri ya. Prinsila, saudari Prinsila ya di bulan Oktober ini, boleh berdiri juga ya. Ya bersama suami tinggal di Banjarmasin, tapi suami hari ini sedang bertugas ya. Lalu juga saudara Ricardo dan Agung ya, yang bulan Oktober ini juga baru, silahkan bangkit berdiri. Ya, yang Ricardo Agung ini dari Samarinda, yang keluarga Prinsila ya dari Balikpapan. Kiranya betah nih, mertua juga ada di sini. Kalau berencana tinggal di Banjarmasin, kami menyambut juga ya. Ya, kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru bisa hadir karena usia yang diperlebar ya. Kalau dulu 18 sampai 60, tapi sekarang sudah boleh dibawa sampai 12 tahun ya. Jadi 12 tahun sampai 18 sekarang sudah boleh, juga yang 60 tahun sampai 70 tahun juga boleh. Oleh karena itu saya mengundang bangkit berdiri yang selama 1 tahun ini baru pertama kali datang ke gereja, silahkan berdiri. Ya, paling enggak sudah 1 tahun ya enggak hadir di gereja, puji Tuhan kehadiran mereka. Kiranya ini bukan hanya sekedar kangen 1 kali datang ya, bisa daftar kembali. Nah saudara, pendaftaran, kita masih pendaftaran ya, karena kita masih batasi ruangannya di maksimal 50. Jadi saudara bisa daftar Minggu siang, nah setelah ibadah ini sudah dibuka pendaftaran. Saudara yang rindu ibadah juga onsite ya, daftar ibadah dan akan ditutup paling lambat Jumat malam ya. Karena Sabtu itu sudah mau diproses tentang pengaturan kursi dan lain sebagainya. Jadi jangan tunda-tunda, kalau memang saudara rindu ibadah, segera daftar sebelum Sabtu, Jumat sudah ditutup gitu pendaftaran. Jadi saya persilahkan saudara untuk hal itu. Lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah terkait Bapak Ibu Saudara yang memiliki komorbid. Nah banyak yang tanya, maksudnya gimana ya? Ini adalah penyakit penyerta yang memang cukup rentan dengan kondisi pandemi seperti diabetes, darah tinggi dan lain-lain. Namun kalau komorbid itu terkontrol, saudara masih diizinkan. Oleh karena itu yang punya komorbid diharapkan konsultasi dengan dokter Anggarda, jemaat kita ya. Tenang, nanti dokter Anggarda bisa kontak atau Bapak Ibu Saudara bisa kontak untuk cek kondisi gitu ya. Apakah saya memungkinkan untuk hadir gitu ya. Bagaimana resikonya dan lain sebagainya, silahkan konsultasi dengan dokter Anggarda. Lalu kita juga tadi sudah doakan ya tim misi yang hari ini pelayanan di Pantai Cabe ya.
Pondok Cabe saya juga bingung di mana tadi tuh, pantai ya. Jadi daerah Pantai Cabe, kiranya Tuhan menolong mereka bisa pelayanan di sana. Dan juga kita mendukung bersama untuk sidang Majelis Sinode yang akan diselenggarakan di Kutai Barat tanggal 3 dan 7 November. Dari Banjarmasin mengutus 2 orang ya, saya dan Pak Edi Calik, juga bersama dengan Banjarbaru, Pendeta Andi dan juga Pak Basik, jemaat mari dukung sehingga semua boleh berjalan dengan lancar perjalanan. Karena kita tahu juga hari ini Samarinda ya, tempat pengadaannya di Kaltim, Samarinda juga lagi banjir dan sebagainya. Kita doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Nah itu saja dari saya, selanjutnya kita akan menyimak Warta Digital. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat asa orang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, Hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor alam.
janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah